algoritma yang kemudian dipakai itu ternyata sangat bias. Kenapa kemudian ilmu sosial itu revolusinya dari Prancis ya? Teknologi diciptakan untuk mengatasi satu problem baru, tapi permasalahannya biasanya justru muncul problem baru dari teknologi itu sendiri gitu. Rekan-rekan, kata Utonika, kita kembali lagi. Saya tertarik tadi dengan kata kunci terakhir, Bung, itu yaitu environmental justice ya. Ini konsep yang sangat penting, apalagi kita di negara yang belahan dunia selatan ya. Isu tentang poverty, inequality, kemudian lack of access seperti yang Bung ceritakan tadi, kekurangan akses untuk energi dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi tema isu penting di dalam yang menurut Bung itu kajian STS juga gitu. Sebelum kita melanjut ke environmental justice, Bung bisa ceritakan apa yang Bung lakukan setelah selesai S2, kemudian Bung sekarang S3, dan proyek apa yang Bung lakukan, apakah itu berbeda atau dia yang sekarang Bung ambil juga menginspirasi dari sebelumnya atau Ya, jadi setelah saya lulus itu saya kembali ke Indonesia sebentar waktu itu. Kemudian saya dapat fellow di Belanda dan di Prancis itu bicara soal environmental justice juga itu. Gitu. Kemudian dari situ itu di institusi apa? Di University of Utrecht. Di Utrecht. Utrecht di Belanda. Kemudian dari sana juga banyak belajar kemudian arsip-arsip Indonesia waktu itu, zaman era kolonial dan seterusnya tadi gitu. Nah, kemudian saya juga melihat bagaimana STS itu berkembang di Belanda gitu, karena salah satu foundationnya itu adalah di Belanda itu ada kajian tentang social construction of technology. Jadi melihat teknologi itu adalah bagian dari konstruksi sosial. Dan ada kemudian beberapa pionirnya di sana yang kemudian menarik saya. Kemudian saya tertarik gimana sih kemudian konstruksi sosial ini di teknologi itu sendiri, dan kemudian kenapa kok Belanda gitu? Karena Belanda ini dekat dengan misalkan sepedanya, karena sepeda itu bukan kemudian yang kita lihat sekarang ini, kemudian rodanya dua sama semua simetri dan sebagainya tadi. Ternyata sepeda itu proses evolusi juga. Dari dulunya sepeda itu rodanya tuh besar itu ya, kemudian ada Jepang tuh kecil, dan kemudian di Belanda itu ada kelompok-kelompok misalkan yang semacam feminisnya, kemudian ini tidak aman dengan perempuan, harus diubah dan sebagainya, untuk saddle dan sebagainya. Nah, itu dinamakan kemudian interpretive flexibility, yaitu bagaimana kelompok-kelompok masyarakat itu memaknai sepeda tadi. Ada yang kemudian bilang, saya lebih prefer roda seperti ini dan sebagainya. Nah, dari proses panjang itulah yang kemudian disebut dengan konstruksi sosial teknologi tadi. Jadi sepeda yang kita lihat sekarang itu punya riwayat panjang terkait dengan dimensi sosial politik di situ. Situ saya belajar banyak terkait dengan konstruksi sosial teknologi di Belanda gitu. Kemudian di Perancis itu saya lupa pronunciasinya, EHSS. EHS ya. EHS itu ya. Apa itu panjangannya? Situ. Ada beberapa kayak Capital, itu bukunya dari situ juga, sama itu tulis buku Capital. Thomas Piketty. Itu situ. Nah, itu saya tertarik Prancis itu karena kenapa kemudian ilmu sosial itu revolusinya dari Prancis ya. Jadi tentang khilafah dan sebagainya itu kok postmodernisme itu kenapa kok banyak orang-orang Prancis di situ gitu. Apa yang kemudian dilihat? Saya melihat apa sih yang ada di Perancis ini gitu, ketika konteks sosialnya dan sebagainya. Terutama juga waktu itu saya melihat ada salah satu pemikir STS, Bro Lauter itu, dia juga pendekatannya bin dari orang-orang pada waktu itu gitu, dengan faktor bentuk teorinya gitu. Assemblage dan sebagainya itu menarik gitu, melihat konteks Prancis itu yang kemudian tidak terlepas dari aspek dekolonisasi di Algeria, Tunisia dan sebagainya. Ternyata itu punya kontribusi besar dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya ilmu sosial yang revolusioner di Prancis itu. Jadi tidak serta-merta kemudian Prancis ini punya nilai-nilai sendiri yang kemudian mereka bisa
apa istilahnya progresif gitu, tapi itu juga berasal dari negara jajahannya gitu. Dan kemudian saya hanya balik ke Indonesia. Saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian saya mengajar sosiologi di situ, dan di tahun 2021 saya di UP, di Universitas Brawijaya Malang. Itu pas pandemi ya berarti? Iya, itu masuk era masa pandemi gitu, pindah di Brawijaya. Kemudian saya mencoba lagi kira-kira untuk belajar STS lagi lah di Amerika. Kemudian saya dapat beberapa kampus, tapi kemudian saya memutuskan belajar di Rensselaer Polytechnic Institute, RPI itu, karena menurut saya kampus ini punya kedekatan dengan minat saya terkait dengan environmental justice, khususnya di situ lebih STS yang kemudian lebih ke kiri lah. Dan saya melihat juga alumninya punya pengaruh di field STS ini gitu. Kemudian saya masuk di STS ini tahun lalu, dan kemudian saya punya project yang kira-kira masih berhubungan dengan energi, karena saya tertarik dengan energi politics. Apa sih tema-tema yang kemudian di STS ini lagi istilahnya naik daun gitu? Itu bagaimana kemudian STS Scholars itu melihatnya cukup berbeda dengan scholars social science dan human yang lain. Contohnya misalkan melihat dari aspek environmental justice. Oh ternyata ada energy transition, bagus. Energy transition artinya kita dari fossil fuels menuju ke energi terbarukan. Tapi kemudian STS Scholars ini melihatnya berbeda. Kemudian proses transisi ini kadang juga ada aspek negatifnya. Ternyata prosesnya tidak sesuatu apa yang kita bayangkan. Transisi energi dari kemudian fossil fuels ke renewable energy, tapi impactnya apa sih kemudian gitu, ada ke global justice, environmental justice gitu. Di RPI ini juga cukup progresif, artinya mereka membuka mata kuliah terkait dengan decolonizing social theory. Jadi ada hal yang untuk mengajarkan teori-teori sosial, tapi mereka membuka mata kuliah gimana sih upaya kita untuk mendekolonisasi teori-teori sosial kayak gitu. Apa namanya rencana untuk project riset berarti apa sekarang? Untuk apa disertasinya? Ya, saya ingin melihat sebetulnya tetap ke energy politics gitu. Tapi saya ingin lihatnya lebih ke transnasional. Karena saya melihat salah satu mungkin ya kelemahan dari STS itu kan sangat partikular. Jadi mereka itu sangat ada case di sini misalkan tentang bias algoritma gitu yang terjadi di county di New York gitu, ketika social security service itu mereka menggunakan algoritma untuk menangani kelompok-kelompok miskin gitu. Ini ternyata mereka kategorikan sebagai keluarga yang miskin, yang berbahaya, dan anaknya harus kita ambil, kita adopsi, karena mereka tidak bisa untuk membesarkan anak kecil di keluarga itu gitu. Nah, algoritma yang kemudian dipakai itu ternyata sangat bias gitu. Jadi kenapa misalkan nih di county itu seorang keluarga itu ayah ibu harus bekerja dua-duanya. Kalau misalkan kita memakai algoritma computer science yang waktu itu kemudian itu mengaturkan sebagai dia itu berbahaya ini keluarga ini karena mereka menerlantarkan anak. Padahal mereka dari low income community gitu, yang khususnya orang African American gitu. Akhirnya ditarik gitu. Jadi dimensi itu yang kemudian bermasalah gitu. Ketika algoritma itu ada bias kultivasi komunitas kelasnya atas gitu. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya adalah, itu hanya terjadi di county di New York aja gitu. Itu enggak terjadi lagi di California atau di New Jersey dan sebagainya, berbeda. Nah, itu kan menjadi masalahnya. Itu gimana? Apakah kemudian kajian ini juga bisa kita pakai, kita aplikasikan dengan sistem yang sama di county yang lain gitu? Nah, ada yang ya dan tidak. Nah, itu bermasalah di situ. Nah, dari situ saya melihat perlu sebuah terobosan di mana STS itu bisa melihat sebagai bukan hanya transdisiplin, transregional juga gitu. Apa yang kemudian terjadi transisi energi di Norwegia misalkan dalam kasus
tentang topik penelitian saya, bagaimana kemudian sekarang di Norwegia itu 90% lebih itu adalah menggunakan energi mobil listrik. Gitu. Mobil listrik ya. Nah, mobil listrik cukup booming sekali di sana. Nah, dengan dalih bagaimana kemudian transisi ini akan mengurangi CO2 gitu. Nah, tapi saya melihatnya cukup berbeda gitu. Oke, ini kemudian ada sebuah transisi energi di Norway. Nah, kita lihat salah satu mobil listrik ini kita reassembling itu ada berapa part sih, kemudian ada baterai, baterainya dari macam-macam. Nah, salah satu mobil listrik itu lebih dari misalkan 40 negara berkontribusi di situ. Oh, oke. Dan kemudian negara mana yang kemudian dapat keuntungan besar, dan kemudian negara-negara mana yang dirugikan dari proses pembuatan tadi. Nah, itu belum kemudian banyak yang bicara soal itu. Hanya pilihannya, ini produk jadi. Tapi gimana kalau proses diambilnya, assemblingnya dari nikel yang ada di Sulawesi, ada kemudian di Afrika, sampai kemudian proses electronic waste-nya, limbahnya itu di mana sih gitu. Karena limbahnya di pulau misalnya di Afrika dan sebagainya. Nah, itu proses-proses dari proses pembuatan, kemudian pemakai sampai sirkulasi itu kemudian ingin saya lihat gitu. Saya ini tertarik dengan soal environmental justice ya. Ini salah satu contohnya juga mungkin ceritakan ini. Jadi ada satu pendapat ya, memang melihat bahwa teknologi itu sering diciptakan sebagai kalau istilahnya Taniali conduct of conduct ya. Jadi teknologi diciptakan untuk mengatasi satu problem baru. Tapi permasalahannya biasanya justru muncul problem baru dari teknologi itu sendiri gitu. Ya, seperti Bung ceritakan ya sebenarnya. Apakah STS ini tugasnya adalah melakukan kritik terhadap itu, atau dia punya pendekatan-pendekatan yang lain, atau dia tidak mengatakan bahwa ya teknologi sendiri itu politik, jangan-jangan gitu. Ya, sebenarnya cukup beragam ya. Bagaimana kemudian STS melihat teknologi itu ada berbagai macam school seperti itu. Lalu saya di LPI ini saya lebih ke bagaimana sih unpacking teknologi tadi, kita membedah dimensi politik, sosial, kultural dari sebuah teknologi ini gitu. Nah, di STS itu adalah politik of technology. Seperti di New York itu ada kayak jembatan, saya lupa di daerah mana itu. Jadi kemudian Robert Moses itu salah satu arsitek yang terkenal di New York State itu, kemudian dia membuat jembatan penghubung itu. Tapi kemudian dari salah satu scholar Langdon Winner itu melihat bagaimana kemudian ada politik di situ gitu, dari sebuah desain tadi gitu. Apa kemudian politiknya? Dari melihat bagaimana si Robert Moses ini ada unsur rasisme di situ gitu. Jadi untuk akses ke sumber ekonomi yang ada di New York ini, orang-orang low income minority tadi seperti kayak African American gitu, mereka menggunakan transportasi publik gitu, bus. Yang mana kemudian si Moses ini mendesain jembatan tadi tidak bisa dilewati oleh bus. Nah, di situ adalah infrastruktur yang kemudian kulit putih saja yang bukan mobil. Yang punya mobil. Yang punya mobil dan mostly white middle class. Iya, white middle class itu tadi yang bisa menggunakan mobil pribadi untuk mengakses sumber ekonomi yang ada di tadi. Tapi kemudian kan itu tidak terlihat. Kalau memang melihatnya si Moses kan mereka dia menulis ada personal notes-nya, bagaimana dia tidak bisa menjadi manager untuk membuat regulasi tadi, tapi dia bisa membuat desain ada teknologi yang kemudian menghalangi orang berisi. Seolah-olah semua orang pasti bisa menggunakan aplikasi tadi, menciptakan tadi adalah untuk kebaikan bersama. Nilai kebaikan ini sangat politik. Atau mungkin itu seperti gambaran orang sudah kena kanker tapi cuma dikasih obat penurun panas saja.